Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini, insya Allah kita untuk melanjutkan tafsir surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan ayat 10. Ibu-ibu Ashabul Quran PW Persisti Jawa Barat, para peserta bi'ah Qurannya, alhamdulillah kita baca dulu sama-sama surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa thamudal ladzina jabus sokhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud, yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan terhadap Fir'aun, yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Penjelasannya adalah, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Mereka adalah kaum Ad pertama, yaitu keturunan dari Ad, Ibnu Iram, Ibnu Aus, Ibnu Sam, Ibnu Syam, Ibnu Nuh. Menurut Ibnu Ishaq, mereka adalah kaum yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Lalu mereka mendustakannya dan menentangnya. Maka Allah menyelamatkannya dari kalangan mereka beserta orang-orang yang beriman bersamanya, bersama Nabi Daud. Dan Allah membinasakannya mereka dengan angin yang sangat dingin, lagi sangat kuat, yang terus-menerus menimpa mereka selama 7 malam 8 hari. Maka kamu lihat kaum itu mati semuanya di tempat tinggal mereka seperti batang-batang pohon kurma yang lapuk. Maka apakah kamu masih melihat adanya sisa-sisa dari mereka? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisah mereka di dalam Al-Quran, bukan hanya pada satu tempat, agar dijadikan pelajaran bagi orang-orang mukmin kehancuran yang telah menimpa mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-7, Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad,
yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka menempati menempati kemah-kemah. Mereka menempati kemah-kemah yang terbuat dari bulu. Kemudian ditegakkan dengan tiang-tiang yang kuat dan kokoh. Mereka terkenal sangat kuat di masanya dan paling besar tubuhnya. Untuk itulah Rasul mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam, mengingatkan mereka akan nikmat tersebut dan memberi petunjuk kepada mereka agar nikmat tersebut dijadikan sebagai sarana bagi mereka untuk taat kepada Tuhannya dan yang telah menciptakan mereka. Hal ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain melalui firman Allah surat Al-A'raf ayat 69. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa. Sesudah lenyapnya kaum Nuh dengan banjir yang begitu besar. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-A'raf ayat 69. Kemudian dikuatkan lagi dengan surat Fussilat ayat 15. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man asyaddu minna quwwah quwwatan awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Al-ayah. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dengan sombongnya. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Di dalam surat Fussilat ayat 15. Ibu-ibu ashabul Quran, para peserta Bi'ah Quraniyah PW Persis di Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di dalam surat ini disebutkan firman-Nya
yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Al-Fajr ayat 8. Yakni belum pernah ada suatu kabilah pun yang diciptakan seperti mereka di negeri manapun. Karena mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, keras, lagi perawakan mereka besar-besar. Imam Mujahid mengatakan bahwa Iram adalah suatu umat di masa dahulu, yakni kaum Ad pertama. Qatadah Ibnu Di'amah dan As-Sa'di mengatakan bahwa sesungguhnya Iram adalah ibu kota kerajaan kaum Ad. Ini merupakan pendapat yang baik, jayyid, lagi kuat. Mujahid, Qatadah, dan Al-Kalabi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Irama Zatil Imad, mereka adalah suku nomaden dan tidak pernah menetap dalam suatu tempat. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya mereka disebut Zatul Imad karena perawakan mereka sangat tinggi. Ibnu Jarir memilih pendapat yang pertama dan menolak pendapat yang kedua, dan ternyata dia benar. Yakni belum pernah ada suatu kabilah yang diciptakan seperti mereka di negeri manapun. Karena mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, keras lagi perawakan yang benar-benar, yang besar-besar. Yaitu tadi dalam pendapat Mujahid mengatakan bahwa Iram adalah suatu umat di masa dahulu, yakni kaum Ad pertama, kemudian Qatadah Ibnu Dim'ah dan As-Sa'di mengatakan bahwa sesungguhnya Iram adalah ibu kota kerajaan kaum Ad. Ini merupakan pendapat yang baik. Ibnu Zaid mengatakan bahwa domir ha pada kata misluha allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Ha domir ha-nya merujuk kepada imad, bangunan, karena ketinggiannya yang tidak terperikan. Dan ia mengatakan bahwa mereka telah membangun bangunan-bangunan yang tinggi di atas bukit-bukit pasir yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Lain halnya dengan Qatadah dan Ibnu Jarir, keduanya merujukkan domir yang ada kepada kabilah. Allati lam yulhaq misluha, domir ha-nya itu menunjukkan kepada kabilah. Kata Ibnu Qatadah dan Ibnu Jarir. Kata Qatadah dan Ibnu Jarir. Yakni belum pernah ada suatu kabilah pun yang diciptakan seperti mereka di masanya. Pendapat inilah yang benar. Sedangkan pendapat Ibnu Zaid dan orang-orang yang mengikutinya lemah. Karena seandainya makna yang dimaksud adalah seperti yang ditakwilkan oleh mereka, oleh Ibnu Zaid dan yang lainnya, tentulah bunyi ayat bukan lam yukhlaq, melainkan lam yu'mal mithluha fil bilad, lam yu'mal. Dan sesungguhnya bunyi ayat adalah seperti berikut, yaitu allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
yang belum pernah diciptakan suatu kabilah pun seperti mereka di negeri-negeri lain. Al-Fajr ayat 8. Kemudian dengan hadis dari Qala Ibnu Abi Hatim. Qala Ibnu Abi Hatimin. Haddatsana Abi. Haddatsana Abu Sholih. Katibul Laitsi. Haddatsana Muawiyatu bin Sholihin. Amman haddatsahu anil Miqdami anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara iromadzatil imadi faqala kana rajulu minhum ya'ti ala sokhrotin payahmiluha alal hayyi fayuhlikuhum. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku. Hatim telah menceritakan kepada kami Abu Soleh, juru tulis Al-Lais. Telah menceritakan kepadaku Muawiyah ibnu Soleh. Dari orang yang telah menceritakan hadis ini kepadanya. Dari Al-Miqdad, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehubungan dengan penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah seseorang dari mereka kaum Ad dapat mengangkat sebuah batu yang besar, batu yang amat besar seperti bukit. Insya Allah. Mengangkat batu yang besar yang seperti bukit. Kaum Ad itu. Lalu ia memikulnya, dipikulnya batu itu. Dan menimpakannya kepada suatu penduduk desa. Ditinggangkan ke penduduk desa, maka binasalah mereka penduduk desa. Kemudian Ibnu Hatim maka binasalah penduduk desa semuanya tertimpa dengan batu yang besar, batu yang seperti bukit. Kemudian yang dipikul, yang ditimpakan kepada satu desa, semuanya binasa oleh kaum Ad. Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Husain. Telah menceritakan kepada kami Abu Thohir. Telah menceritakan kepada kami Anas ibnu Iyad. Dari Sa'ur ibnu Zaid Ad-Daili. Yang mengatakan bahwa ia pernah membaca sebuah prasasti kuno. Yang berbunyi seperti berikut. Akulah Shaddad ibnu Ad. Akulah yang meninggikan bangunan-bangunan yang tinggi. Dan akulah orang yang hastaku sama besarnya dengan tubuh satu orang. Dan akulah orang yang menyimpan perbendaharaan sedalam 7 hasta. Tiada yang dapat mengeluarkannya selain umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain. Menurut hemat saya, kata Ibnu Katsir, pendapat apapun dari yang telah disebutkan di atas, telah disebutkan tadi, baik yang mengatakannya sebagai bangunan-bangunan tinggi, iromadzatil imad itu, yang mereka bangun, atau menganggapnya sebagai tiang-tiang rumah mereka di daerah pedalaman, ataukah menganggapnya sebagai senjata
yang dipakai mereka untuk berperang atau menggambarkan ketinggian seseorang dari mereka. Semuanya itu pada garis besarnya menunjukkan bahwa mereka adalah suatu umat yang disebutkan dalam Al-Quran. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang disebutkan dalam Al-Quran bukan hanya pada satu tempat saja, yang menyebutkan mereka dibarengi dengan kisah kaum Tsamud. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat ini, surat Al-Fajr, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam. Kemudian ibu-ibu ayat ke-8. Wa thamudal ladzina jabus sokhra bil wad. Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Surat Al-Fajr ayat 9. Yakni mereka memotong batu-batu yang ada di lembah tempat mereka, kaum Tsamud. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka mengukirnya dan melubanginya. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dohak, dan Ibnu Zaid. Dan termasuk ke dalam pengertian kata ini bila dikatakan mujtabin nimar. Artinya bila mereka melubanginya. Dan dikatakan wajtabas sauba. Bila seseorang membukanya, memotongnya. Oleh karena itu, maka kantong dalam bahasa Arab disebut al-jaib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 149. Watan hituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, dengan tekun. Farihin. Kemudian firman Allah dan dalam surat Al-Fajr ayat 10, wa fir'auna dzil autad. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan Al-Autad ialah bala tentaranya yang mendukung dan menguatkan kedudukan Fir'aun. Menurut suatu pendapat, Fir'aun bila menghukum orang, mengikat kedua tangan dan kedua kaki si terhukum pada pasak-pasak besi, lalu digantungkan dengannya. Zil autad. Imam Qatadah mengatakan, telah sampai suatu kisah kepada kami bahwa Fir'aun mempunyai mainan berupa pasak-pasak dan tambang-tambang yang diletakkan di dalam suatu tempat yang mempunyai naungan. Ada satu tempat untuk menyimpan autad itu. Thabit al-Bunani telah meriwayatkan dari Al-Aufi, Al-Banani atau Al-Bunani.
Sabit al-Banani telah meriwayatkan dari Abu Rofi bahwa Fir'aun dijuluki Dzul Autad. Dzul Autad tadi. Dzul Autad. Karena dia memasang 4 pasak untuk istrinya. Masya Allah. Siti Asya, Sayyidah Asya, istrinya Fir'aun. Masya Allah, yang soleh. Yang soleha. Yang kedua tangan dan kedua kakinya diikat pada pasak-pasak itu. Lalu di atas punggung istrinya diletakkan sebuah batu penggilingan yang besar. Hingga istrinya mati, wafat. Karena ia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Maka disiksa oleh Fir'aun dengan tadi kedua tangannya diikat kepada tali, kepada tiang itu, dan dua kakinya pun diikat. Kemudian di atas punggungnya disimpan batu penggilingan yang besar, sampai dengan wafat. Ahli surga, tokoh perempuan yang ada di surga, Siti Asya. Kemudian yang dibangunkan oleh Allah, rumah yang indah di surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ini dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 di halaman 394 sampai dengan 397 mengenai kisah tentang wafatnya Siti Asya, istrinya dari Fir'aun yang bengis itu. Kemudian pelajaran dari ini semua adalah Allah Ta'ala menyebutkan kisah 3 golongan sebagai pelajaran dan untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad waktu mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy, insyaallah, untuk mengajak iman kepada Allah itu ternyata begitu beratnya. Nah, ini justru disampaikan oleh Allah 3 kisah yang besar, 3 golongan sebagai pelajaran dan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW secara ringkas, karena mereka terkenal dengan kekuatan. Yang 3 golongan ini, kekuatan, kekerasan, dan kesombongannya. Mereka adalah 1, kaum Ad yang pertama, atau Irom, yang memiliki bangunan-bangunan tinggi yang ditopang oleh tiang-tiang besar. Kata Irom berarti yang kuno. Tidak ada bangsa lain pada masa itu yang seperti mereka dari segi kekuatan, kekerasan, tubuh yang besar, dan postur tubuh yang tinggi. Tidak ada bandingannya. Kemudian 2, kaum Samud. Kaum Samud. Wa samudalladzina jabus sokhro bilwad. Kaum Samud yaitu kaum Nabi Soleh yang diutus oleh Allah, Nabi Soleh alaihissalam, yang memotong batu karang. Ya, kekuatan kaum Samud itu memotong batu karang dan memahatnya, dipahat, serta membangun rumah-rumah besar dengannya di Wadil Qura. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum Samud adalah kaum pertama yang memahat gunung. Yang memahat gunung batu itu. Membuat patung dan mengukir marmer.
Mereka membangun 1.700 kota dari batu. 1.700 kota yang dibangunnya oleh kaum Tsamud. Dibangun dari batu. Bangunan-bangunannya dari batu yang tadi dipahat, dipotong, dipahat. Serta 2.700.000 rumah dan bangunan yang dibangunnya itu. Semuanya terbuat dari batu, Tidak ada kayunya, Masya Allah. Semuanya adalah dibuat dari batu. Itulah kaum Tsamud. Kemudian yang ketiga adalah Fir'aun, penguasa Mesir. Fir'aun yang memiliki autad, yaitu pasak-pasak. Maksudnya adalah bangunan-bangunan tinggi atau pasukan yang besar, pasukannya Fir'aun. Atau 4 pasak yang digunakan untuk menyiksa manusia. Seperti menyiksa istrinya, Siti Asyiyah. Ketiga golongan tersebut, Ad, Samud, dan Fir'aun, telah melampaui batas di negeri-negeri mereka. Mereka berlaku dolim, melakukan pelanggaran, dan membangkang, serta menyebarkan kerusakan di muka bumi berupa ketidakadilan dan penderitaan. Maka Allah pun menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Dihukum oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, dan bala tentaranya. Allah mencurahkan cambuk adab kepada mereka. Maksudnya dia Allah menimpakan jenis siksaan yang sangat pedih sebagai balasan atas kejahatan mereka. Karena balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini terdapat isyarat bahwa azab dunia jika dibandingkan dengan azab akhirat hanyalah seperti cambukan dibandingkan dengan pembunuhan. Insyaallah. Adab di dunia itu, adab yang begitu besar yang ditimpakan kepada mereka hanya seperti cambukan saja dibandingkan dengan pembunuhan. Sebagai contoh perbandingan tingkat siksaannya. Kemudian Allah memberikan isyarat mengenai azab akhirat atau bisa juga mencakup keduanya, dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi segala perbuatan. Allah yang Maha Mengetahui. Yakni dia memberi waktu tetapi tidak pernah lalai. Allah senantiasa mengawasi setiap amal perbuatan manusia. Hingga dia Allah membalasnya dengan adil. Pembalasan dari Allah itu dengan adil. Di dalam tafsir Al-Munir juz 30 di halaman 228. Ibu-ibu ashabul Quran, jamaah dari Bi'ah Quraniyah PW Persistri Jawa Barat, semua taskil dan daiyah PW Persistri Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan tafsiran dari surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan ayat 10. Semoga bermanfaat dan mohon dimaafkan dari segala hilap dan salah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.